Untuk varian 4/128, kalau kalian berharap handphone ini bagus untuk gaming, nanti dulu deh. Tapi di luar sisi itu, menarik banget loh handphone ini. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Realme 10 yang varian 4/128GB. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Dari segi desain, handphone ini menurut kita masih cukup simpel. Material bodinya sendiri dari plastik dengan finishing glossy yang cukup magnet dengan bekas sidik jari. Yang kalau dalam keadaan bersih terlihat plastik mengkilat, tapi kalau udah kesentuh tangan bakalan ninggalin bekas sidik jari. Jadi pakai casing adalah hal yang wajib lah untuk handphone ini. Terus kalau kalian lihat, ini warnanya kayak pelangi-pelangi gitu. Terus di pojok kiri bawahnya ada tulisan Realme. Untuk frame kameranya sekarang frameless dengan dua lensa yang dikasih platform besar di kiri sejajar, dan di sisi kanannya ada flash dan tulisan 50 megapiksel. Terus desain pinggiran HP ini sudah mengotak dengan ujungnya agak tumpul, dan kalau kita pegang sih lumayan tipis dan sangat compact di tangan. Karena pada bagian depannya luas layar HP ini cuma di 6,4 inch yang sudah bertipe pansol, yang udah lumayan langka untuk keluaran HP terbaru di bawah 3 jutaan. Sedangkan untuk bezelnya lumayan lah untuk ukuran zaman sekarang. Di bagian perlindungan layar, HP ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ditambah sudah ada anti goresnya terpasang dari sana. Untuk beratnya sendiri cuma di 177 gram dan berat HP segini juga udah lumayan jarang nih untuk saat ini. Terus untuk kelengkapan lainnya, fingerprint sensornya bertipe side mounted walau sudah menggunakan panel AMOLED dan masih membawa audio jack 3,5 mm, dual microphone atas bawah, dan slot SIM tray-nya bertipe dedicated. Pada displaynya, HP ini menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Seperti biasa, Realme kalau soal warna di layar lebih vivid daripada HP di sekelasnya. Untuk dipakai buat nonton YouTube atau kebutuhan multimedia secara warna sudah lebih kaya, kontrasnya pekat, hitamnya real, dan secara brightness juga udah mantap. Untuk scrolling dan penggunaan media sosial udah lumayan halus karena refresh rate-nya sudah di 90Hz. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya udah bisa diakses dan kita tidak menemukan masalah apapun. Terus untuk dukungan sentuhannya sudah mendukung 10 jari, dan waktu pas kita rapid touch layarnya lumayan aja, tapi ada potensi delay tergantung seberapa sensitif kalian. Kemudian pada bagian speakernya yang masih mono, karakter suaranya cukup bright di kelas speaker HP mid-range yang biasanya agak kuat di bass. Terus mid dan treble sangat terasa dengan staging yang cukup luas, tapi buat pecinta bass head mungkin ini kurang tebal aja buat kalian. Realme 10 ini dibekali Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Yang dari pertama kita beli sampai sekarang mungkin udah sekitar 10 harian lah. Udah dapat update 1 kali. Pendapat kita sih untuk UI Realme 3.0 ini menawarkan tools yang paling relate dengan gamer, yaitu floating windows untuk monitoring FPS. Bukan pasti pencet balik lagi nutup. Nice to have banget untuk sebuah HP yang nilai jualnya bahkan bukan untuk gamer. Untuk kelengkapan sensor sangat disayangkan yang mandatory banyak yang disunat di sini. Seperti tidak dilengkapi NFC pada handphone ini, dan untuk gyronya juga di sini masih software yang sangat tidak responsif. Untuk fitur biometrik sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang secara responsivitas cukup oke. Terus untuk penangkapan jaringan sinyalnya udah cukup mantap dan penuh. Dan waktu pas kita speed test hasilnya sih lumayan aja dari speed download dan uploadnya. Kita juga coba tes untuk penangkapan sinyal Wi-Fi-nya. Jadi kita punya 3 SSID dan kita koneksikan dengan SSID yang terjauh dan terlemah yang ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya bar sinyalnya cukup meyakinkan. Beberapa kali minus 1 bar tapi kadang penuh juga. Dan waktu pas kita speed test hasilnya ya lumayan lah kayak handphone yang lainnya. Terus untuk storage-nya juga sudah menggunakan UFS 2.2. Dan waktu pas kita tes di storage test, HP ini mendapatkan skor sintetiknya di 35 ribuan.
Untuk kameranya sendiri, di bagian belakang HP ini dibekali dua lensa, 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa depth. Untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Pada mode auto seperti biasa, bukan MediaTek kalau color science-nya nggak warm. Warnanya agak dinaikkan dari kondisi aslinya, terutama peningkatan saturasi sehingga output warnanya jadi lebih cerah. Separasi warnanya cukup tegas, jadi nggak ada yang nyaru atau mempengaruhi warna satu dengan yang lainnya. Untuk detail udah cukup oke di kelas harganya, dan kalau autofocusnya sih lumayan aja, nggak cepet-cepet amat dengan tingkat kepresisian yang so-so aja. Dan untuk HDR-nya juga udah lumayan bagus loh. Pada mode potretnya sendiri, secara warna tidak ada perbedaan dari mode autonya, terus bokeh yang dihasilkan juga cukup dalam dan lumayan rapi. Cuma kadang sesekali kita miss kalau ambil objeknya kecepatan. Di kondisi low light, hasilnya dari jepretannya udah lumayan terang, tapi noise yang dihasilkan lumayan banyak dan cukup kerasa. Kalau kita mengaktifkan night mode-nya, hasilnya nggak akan kelihatan perbedaan terangnya, terutama kalau kalian lihatnya di HP doang. Cuma waktu pas kita tampilin di layar yang lebih besar, ada perbedaan terutama di detail yang lumayan nge-reduce noise dan ada sedikit kenaikan kecerahan. Terus untuk kamera selfie-nya warnanya lumayan naik, di exposure dengan detail yang cukup baik di kelas harganya. Dan waktu pas kita mengaktifkan mode potretnya, bokehnya ya nggak terlalu rapi. Backlight-nya agak kurang tapi nggak separah brand lainnya. Untuk perekaman kamera belakangnya, HP ini hanya bisa merekam di 1080p 30 fps yang sayangnya tidak menggunakan IIS di sini. Like-nya video tanpa IIS pasti goncang. Cuma kelebihannya distorsi dan jeli-jeli ala IIS nggak ada. Detailnya juga lumayan dengan tone warna yang sangat tajam dengan saturasi dan kontras yang asli. Ini cocok banget sih sama kita. Dynamic range-nya bagus banget. Cuma kalau di autofocusnya HP ini agak lemot lah. Di rekaman kamera depannya juga udah pasti cuma bisa merekam di 1080p 30 fps dan tanpa IIS juga. Yang hasilnya pasti goyang, cuma yang bikin kaget nih ya, detailnya tetap bagus, dynamic range-nya juga cukup luas, dan auto white balance-nya juga stabil. Background-nya masih jelas, kalau tone warnanya agak hangat tapi nggak sampai bikin kulit kita merah. Dan ini adalah hasil perekaman 1080p 30 fps Realme 10. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Untuk urusan baterai, HP ini membawa baterai standar yaitu di 5000 mAh dengan bentuk body compact seperti ini. Cukup keren sih desainnya, dan HP ini bener-bener irit karena waktu pas kita pakai gaming test aja pengurangan baterainya selama 30 menit per game rata-rata ada di 8% paling tinggi. Sebagai gambaran dalam pengetesan PCMark, SOT HP ini bisa tembus di 10 jam lebih. Kemudian HP ini juga sudah dibekali kepala charger di 33 watt dan pengecasannya lumayan ke delay lah dari standar di 33 watt. Waktu pas kita tes menggunakan tes baterai monitoring dari 2-100% membutuhkan waktu di 1 jam 21 menitan. Untuk urusan dapur pacu, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99, RAM-nya di 4GB dan storage-nya di 128GB. Dan ini udah cukup jadi opsi untuk range di harga 2 jutaan kecil selama belinya pas flash sale. Untuk skor Antutunya, HP ini bisa mendapatkan skor di 337 ribuan. Sebagai gambaran, Genshin Impact di lowest 60 fps. Pas kita mainkan sih FPS-nya nggak sampai, terutama saat di Mondstadt atau di open map berkisar di 34 fps-an. Kalau paling tinggi bisa di 42 tapi jarang, dan bisa drop ke 16 fps. Kalau di dungeon bisa tembus di 54, tapi itu juga jarang. Rata-rata sih ada di 42 fps-an dan bisa drop ke 17 fps-an. Untuk feel sentuhnya cukup lancar, kemudian untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8% dan suhunya sendiri ada di 44 derajatan paling tinggi. Jadi handphone ini cukup adem. Untuk Apex Legends rekomendasi settingannya ada di normal-normal. Dan kita main di normal high aja. Untuk feel di dalam gamenya biasa aja, FPS-nya cuma jalan di 30 fps tapi stabil dari awal sampai akhir. Dropnya paling ke 27 doang. Tekstur di dalam gamenya bisa diproses, tapi karena FPS-nya cuma 30 jadi nggak terlalu smooth. Intensitas lagi tinggi kayak tembak-tembakan dengan squad, nggak ada yang drop juga. Dan untuk feel sentuhnya standar lah.
kita nggak ada komplain. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 8% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile kita bisa main maksimal di settingan medium high. Hasilnya terasa lancar, cuma karena settingan FPS-nya di high jadi cuma maintain di 40 FPS-an. Hitungannya cukup smooth, nggak ada drop dari awal sampai akhir. Feel tentunya aman dan cukup oke lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 6% dan suhu di handphone ini ada di 41 derajatan. Untuk Mobile Legends, settingan grafik tertingginya bisa di ultra, tapi settingan FPS-nya cuma di high. So, untuk game ini aman-aman aja selama tes ini berlangsung. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna, gak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal kalender walau intensitasnya lagi rame kayak lagi war di tengah. Dan untuk FPS-nya sendiri stabil di 60 FPS dan gak ada drop yang kita rasakan di sini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Untuk PUBG Mobile kita bisa main di settingan grafiknya mentok di balance ultra. Hasilnya untuk experience dalam game aman-aman aja, feel tentunya nggak ada kendala, FPS-nya juga maintain di 40 FPS-an tanpa adanya drop, terus semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender dengan baik, pergerakan karakter kita juga cukup smooth dan nggak ada lagi-lagi yang kita rasain. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 8% dan untuk suhunya di handphone ini ada di 41 derajatan paling tinggi. Seperti yang tadi kita bilang, kalau kalian berharap performanya untuk varian 4/128 GB, nanti dulu. Cuma kalau kalian lihat tadi hasil kameranya, menarik banget kan? Untuk sebuah handphone dengan harga di 2,4 jutaan kalau lagi flash sale, yang ditawarkan handphone ini cukup menarik kalau kebutuhannya spesifik. Desain bodi belakangnya simple, layar dan speakernya mantap dengan perlindungan Gorilla Glass 5 juga. Hasil kameranya lumayan bagus dan cukup impresif di kelas harganya. Tapi yang bikin kita kaget justru di hasil videonya. Walau tidak ada IIS, tapi soal warna dan detail, wadidaw sih. Ini kalau pakai IIS perfect lah. Dan ini berlaku untuk kamera depan dan belakang. Baterainya sangat irit, ngecasnya masuk standar zaman sekarang 1 jam lebih udah penuh. Kekurangannya ada di sensor yang udah jadi standar harusnya, kayak belum adanya NFC dan gyro hardware. Untuk performa gamingnya selama nggak main di Genshin Impact aman-aman aja sih buat main 40 FPS-an dan di settingan low to medium. Suhunya juga adem banget dan paling segitu dulu dari kita karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!